بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin ini. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambah nikmat itu. Akan tetapi ketika kita ingkar, lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya banyak jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur kepadanya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik yang harus kita contoh, yang telah mampu dan berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu surat, yaitu surah Al-Fil. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membuka kembali Al-Quran kita. Kita akan belajar kembali tajwid dasar daripada Al-Quran, karena belajar tajwid merupakan hal yang wajib bagi kita, dan juga Al-Quran diturunkan langsung dengan menggunakan kaidah tajwid. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka surah Al-Humazah, yaitu sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Surah Al-Humazah ini kurang lebih ada 9 ayat, dan insyaAllah untuk 20 menit ke depan kita akan membahas surah Al-Humazah ini. Yang pertama kita membaca dulu surah Al-Humazah secara keseluruhan, baru setelah itu kita membahas tajwidnya. Kita belajar tajwidnya, tajwid dasar mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Humazah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Humazah, dan insyaallah setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau misalkan kita menghitung, insyaallah sudah lebih dari 1000 atau 100 kebaikan yang sudah kita peroleh. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama. Kita perhatikan tajwidnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama kita menemukan kata wailul. Kata wailul yang pertama ini merupakan contoh daripada mad layin atau mad lin yang kita kenal. Kapan mad lin itu terjadi? Mad lin terjadi ketika ada fathah diikuti oleh ya sukun, atau fathah diikuti oleh waw sukun. Itu mad layin, ada 2 huruf. Panjangnya 2 ketukan, hampir sama seperti mad tabi'i atau mad asli. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli. Di sini ada tanwin, kebetulan dhammatain bertemu dengan lam. Ketika kita menemukan dhammatain bertemu dengan lam, maka kita memasukkan huruf yang bertasdid, yaitu huruf lam, tanpa diikuti dengan dengung, yaitu bisa disebut dengan idgham bila gunnah, tanpa diikuti dengan dengung. Wailul likulli, maka kita memasukkan huruf lam ini yang bertasdid. Dan idgham bila gunnah itu ada 2 huruf, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan juga bertemu dengan ra, ada 2 huruf. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah ini sama kasratain bertemu dengan lam, itu idgham bila gunnah. Dan di sini diperhatikan di akhir ayat kita boleh melanjutkan ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Dan juga di sini wakafnya adalah wakaf lam, wakaf lazim, maka kita diutamakan untuk melanjutkan. Wailul likulli humazatinil ladzi. Nah, di sini lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Kenapa dibaca lumazatinil ladzi, kok tidak dibaca lumazatil ladzi? Perhatikan di sini ada nun kecil. Nun kecil di bawahnya hamzah wasal ini merupakan nun iwad, itu pengganti daripada tanwin, atau juga disebut dengan nun wasal, yaitu untuk menyambung antara tanwin dengan huruf mati. Maka alif lamnya itu diganti menjadi nun, dan nunnya di sini dikasrahkan. Wailul likulli humazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Kalau seperti ini, lumazatinil ladzi ini masih sunnah, boleh kita berhenti, boleh kita melanjutkan. Akan tetapi ketika kita menemukan di tengah ayat, maka kita diwajibkan untuk membacanya, membaca nun iwad ini atau nun wasal ini. Karena apa? Karena nun itu merupakan pengganti daripada tanwinnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke ayat yang kedua.
Alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan. Alladzi itu alif lam. Ada alif lam syamsiyah. Kenapa dikatakan alif lam syamsiyah? Karena di situ ada alif lam dan juga diikuti oleh tasydid. Ketika kita menemukan alif lam dan kemudian ada tasydidnya, maka itu alif lam syamsiyah. Dan kalau misalkan kita menemukan alif lam terus setelahnya alif lam itu tidak ada tasydid, maka itu alif lam qamariyah. Untuk membacanya kita memasukkan huruf yang bertasydid ini. Alladzi humazatinil ladzi. Kalau melanjutkan kita bisa merasakan. Alladzi, dzinya ini mad tabi'i. Mad tabi'i itu merupakan mad asli. Jadi ketika kita menemukan mad tabi'i, maka panjangnya itu 2 ketukan, tidak boleh kita lebihkan, bahkan tidak boleh kita kurangi. Kita harus pas 2 ketukan. Alladzi jama'a ma juga sama mad tabi'i atau mad asli. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Malau di sini ada tanwin lagi. Ada kasratain, ada fathatain bertemu dengan waw, itu idgham bi gunnah. Memasukkan huruf waw itu dengan dengung. Kalau yang tadi itu memasukkan huruf lam tanpa dengung, kalau ini memasukkan huruf waw itu dengan dengung. Tapi dengungnya itu lebih pendek daripada gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah itu ada 2, yaitu ketika kita menemukan mim tasydid atau nun tasydid, maka kita panjangkan sedikit gunnahnya, lebih panjang daripada idgham bi gunnah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna. Nah, kata yahsabu di sini kita lewati karena kita masih belajar tajwid dasarnya. Kita langsung ke anna. Nah, baru kita menemukan gunnah musyaddah. Gunnah yang memang sifatnya sudah gunnah, yang sudah dengung, yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Panjangnya antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Yahsabu annama, namanya mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli. Yahsabu annama lahu akhlada. Nah, lahu, kata lahu di sini ma lahu, bukan majja ismun fasil. Ketika kita menemukan huruf ha dhamir bertemu dengan hamzah, maka di sini madnya adalah mad silah tawilah. Panjangnya antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Yahsabu annama lahu akhlada. Nah, kalla la yunbadanna fil hutama. Kalla mad tabi'i, mad asli 2 ketukan. La yum ada nun sukun di sini. Nun sukun bertemu dengan ba, bertemu dengan huruf ba, itu namanya iklab. Kalau mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Sama bacaannya, akan tetapi kalau ikhfa syafawi memang sudah mim sukun bertemu dengan ba. Kalau iklab di sini nun mati bertemu dengan ba, akan tapi di situ ada mim kecil di atasnya. Maka yang dibaca adalah mimnya, yang disukunkan adalah mimnya. Layum, bukan layun, tapi layum. Kalla layum badanna fil hutama.
la yumbadanna, badanna itu gunnah musyaddah. Memang sifatnya sudah gunnah, kita dengungkan, kita panjangkan dengungnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, fil hutamah, bukan fi tapi fil hutamah. Karena fi di sini bukan mad tabi'i. Di sini adalah gabungan daripada alif lam, yaitu alif lam qamariyah. Nah, kalau yang di atasnya tadi adalah alif lam samsiyah, kalau yang ini adalah alif lam qamariyah. Saya ulangi lagi, alif lam qamariyah itu terjadi ketika ada alif lam dan setelahnya alif lam itu tidak diiringi oleh tasydid. Maka lamnya itu tetap terbaca sukun. Kalla la yumbadanna fil hutamah, lamnya dibaca sukun. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Nah, wa ma, baru di sini kita menemukan mad jaiz munfasil. Kalau yang di atasnya tadi ma lahu itu merupakan mad silah tawilah. Kalau yang ini wa ma adraka, maknanya itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi ketika ada huruf mad ma bertemu dengan hamzah. Adra, ma adra di lain kata, artinya itu sendiri-sendiri. Ma sendiri artinya, adra kah itu juga sendiri. Beda dengan mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil terjadi ketika ada bacaan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau ini di luar kata, kebalikannya. Panjangnya sama antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Wa ma adra, qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu terjadi ketika ada huruf qalqalah, boleh kita sebut adalah qatbu jadin, atau lebih kita simpelkan baju di toko. Itu 5 huruf merupakan huruf qalqalah. Qalqalah sughra itu terjadi ketika hurufnya ini, baju di toko ini atau qatbu jadin ini sudah berharokat sukun, dan ini berada di tengah-tengah kata atau tengah-tengah ayat. Kalau qalqalah kubra itu terjadi ketika berada di akhir waqaf atau akhir ayat. Wa ma adra, ranya mad tabi'i, kamal hutamah, mal hutamah, al hutamah itu alif lam qamariyah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, narullahil muqadah, na mad tabi'i, rullah. Nah, kita menemukan lafzul jalalah. Lafzul jalalah atau lafaz Allah di sini ada 2, yaitu tafhim dan juga tarqiq. Tafhim itu lafzul jalalah dibaca tebal, kalau tarqiq dibaca tipis. Kapan? Ketika kita menemukan lafaz Allah diawali oleh fathah atau diawali oleh dhammah, maka lafzul jalalah ini dibaca tafhim, dibaca tebal. Narullah, narullah tebal. Beda seperti bismillah. Kalau bismillah itu lafzul jalalahnya itu tarqiq, tipis, karena diawali oleh kasroh. Untuk membedakannya kita memperhatikan sebelum lafaz Allahnya itu. Kalau sebelum lafaz Allah itu fathah dan dhammah, maka dibaca tebal. Kalau sebelum lafaz Allah itu kasrah, maka dibaca tipis. Seperti itu. Narullahil muqadah, al-muqadah, alif lam qamariyah sudah dijelaskan tadi. Mu mad tabi'i, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah.
allati itu alif lam syamsiah. Dan perlu jemaah ketahui, ini belum dibahas, khusus daripada huruf lam, alif lam syamsiah ini, maka lamnya digabung menjadi satu. Sebenarnya di sini ada dua lam, alif lam dan lam. Maka untuk mempermudah kita, maka lamnya dijadikan satu dan ditasdidkan. Allati matabi'i, dua ketukan. Tattali'u 'alal afida, 'alal afida, al afida alif lam qamariyah. Allati tattali'u 'alal afida. Di sini waqafnya waqful ula, kita berhenti lebih utama. Innaha 'alaihim mu'sada. Innaha, inna guna musyaddah hanya matabi'i. Innaha 'alaihim, 'alaihim sama seperti wailul, yaitu mad lain ketika ada fathah bertemu dengan ya sukun, atau ya sukun diawali oleh fathah. 'Alaihim mim sukun bertemu dengan mim, ini merupakan idgham mimi. 'Alaihim mu'sada. Innaha 'alaihim mu'sada fi 'amadin mumaddada, fi 'amadin mumaddada, fi matabi'i, amadim. Di sini kita menemukan kasrotain. Amadim kasrotain bertemu dengan mim, itu merupakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ada 4 huruf, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan nun, bertemu dengan huruf mim, dan juga bertemu huruf waw. Itu idgham bi gunnah. Dan juga sifat daripada mim tasdid di sini adalah gunnah musaddah, maka gunnahnya kita panjangkan. Fi amadim mumaddada. Nah, untuk al-humazah insyaallah cukup sampai di sini, dan perlu diketahui bahwasanya kita kembali ke nun iwad tadi, nun iwad di awal. Nun iwad itu ketika kita membuka di Quran Madinah, maka nun iwad itu tidak dicantumkan. Untuk menemui atau mengetahui apakah itu nun iwad atau enggak, kita perhatikan ketika ada tanwin. Kalau kita buka surat Quran Madinah, ketika kita menemukan huruf tanwin bertemu dengan alif lam atau bertemu dengan hamzah wasal, di situ ada tandanya sedikit. Tapi di situ tandanya bukan nun kecil, ada hamzah wasal. Maka kita boleh membaca nun tersebut. Kalau misalkan di akhir ayat kita sunnah membaca, akan tapi ketika kita menemukan di tengah-tengah ayat maka kita wajib membacanya. Itulah nun iwad atau nun wiqayah. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita setelah menyelesaikan surah Al-Humazah, dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan yaitu surah Al-Asr dan juga surat At-Takatsur, karena Al-Asr ini pendek, hanya 3 ayat. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan hidayah agar akan senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang mana kelak akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Kita yukkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.